A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar dan Menteri Agama Republik Indonesia, kepada para alim ulama, asatidz wa asatidah, kepada segenap Dewan Pengurus Masjid Istiqlal, MC yang terhormat dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tuhfatul Arush karangan Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Beliau menyampaikan sebuah kata yang mengutip hadis Rasulullah SAW yang cukup menggetarkan hati ya, tentang larangan seorang istri untuk meminta cerai dari suaminya untuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyama imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bagi dia untuk mendapatkan bau wangi ataupun aroma surga. Na'udzubillahi min dzalik. Bahasan kita saat ini, apabila istri menginginkan perceraian, apakah seluruh kondisi ya, dalam kondisi apapun istri itu tidak boleh meminta cerai kepada suaminya, atau ada beberapa kondisi yang dibenarkan? Insya Allah kita akan bahas ke depan. Namun sebelumnya penting juga kita sampaikan bahwasanya perceraian itu adalah perkara yang dibenci oleh agama dan dicintai oleh syaitan ya. Sehingga agama kita termasuk yang tidak mempermudah perceraian, termasuk yang mempermudah pernikahan, dan kewajiban bagi setiap suami dan istri untuk memelihara apa-apa saja yang menyebabkan langgeng bagi rumah tangganya. Pertama, perceraian adalah sesuatu yang dicintai oleh syaitan, sebagaimana dalam hadis yang terkenal bahwasanya iblis memiliki singgasana di atas air dan dia mengirimkan pasukannya ya, dan dia akan menjadikan yang paling dekat dengan singgasananya adalah yang paling baik prestasinya, kinerjanya. Ketika setan-setan itu bisa membuat orang ya, melakukan dosa-dosa besar, maka setiap itu mereka lapor kepada iblis, dan iblis biasa-biasa saja. Namun ketika setan ada yang melapor bahwasanya saya tidak meninggalkan mereka berdua sampai mereka bercerai, maka iblis menjadikan setan yang mampu menceraikan antara seorang suami dan istri itu adalah termasuk orang atau setan yang kinerjanya paling baik gitu ya, kemudian meletakkan pendudukan di dekat singgasana iblis. Jadi perceraian itu adalah sesuatu yang dicintai oleh iblis. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga dalam suatu riwayat dikatakan afdhalul halali indallahi at-talaq. Halal tapi paling dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Sebenarnya sebelum sampai kepada perceraian, ada 3 pilar yang merupakan kontrol bagi masyarakat. Yang pertama adalah kontrol agama. Bagaimana agama memberikan kontrol kepada sebuah keluarga, tatanan yang diridhoi oleh Allah ini
supaya mencapai tujuan-tujuan ya maksud dari pernikahan dan juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, kontrol agama ini menjaga hubungan ya antar manusia dengan Allah ya. Melalui pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang, bersabar dengan kesulitan-kesulitan suami, bersabar menghadapi istri ya, bersabar dalam mentarbiyah anak-anak, mendidik anak-anak, itu semua adalah ibadah yang paling panjang. Mungkin kalau sholat 5-10 menit, 15 menit selesai. Tilawah pun demikian, umrah pun beberapa hari akan selesai. Tapi dalam hidup rumah tangga kita berharap ibadah kita sepanjang itu ya. Jadi pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Demikian juga dengan kontrol agama bisa kita bagi dua lagi, yaitu sebelum pernikahan dan juga sesudah pernikahan. Sebelum pernikahan ya sudah jelas agama mengatakan bahwasanya kita disuruh memperhatikan agama calon pasangan kita ya, atau bapak ibu yang sudah memiliki anak-anak yang sudah cukup untuk menikah, maka hendaknya memperhatikan siapa calon pasangan anak kita. Sebagaimana nasihat ulama ya, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa. Kenapa kok harus laki-laki yang bertakwa? Bukan laki-laki yang kaya, bukan laki-laki yang punya jabatan yang tinggi misalkan, tapi yang bertakwa. Karena kalau ya laki-laki itu bertakwa kepada Allah dan ternyata sayang sama putrimu ya, maka dia pasti akan memuliakannya. Tapi kalau seandainya pun ya membencinya, ya, ternyata si suami nggak senang ya, sama istrinya, maka pasti tidak akan menzoliminya. Jadi kalau bertakwa, kalau ternyata dia bahagia ya dengan istrinya, maka pasti akan dimuliakan. Tapi kalaupun ya, ada yang mengecewakan, dia tidak akan berbuat zalim. Demikian juga nasihat Nabi ketika kita diperintahkan untuk memperhatikan, mendahulukan agama, akhlak gitu ya, daripada paras, kecantikan, kekayaan, nasab ya. Itu yang menjadi pertimbangan utama bagi seorang yang akan menikah. Sebelum menikah mungkin kita akan jatuh cinta, terpikat dengan fisiknya, dengan yang zahir, dengan kekayaannya ya. Tapi setelah menikah itu hilang ya, kecantikan itu hilang ya, menariknya itu akan hilang, sehingga yang tersisa adalah akhlak. Bagaimana ketika si istri itu sakit, bagaimana ketika misalkan si suami itu sakit, tidak bisa bekerja, masih mau setia apa enggak ya. Kemudian juga suatu riwayat mengatakan kalau kamu menikahi seorang wanita karena kekayaannya, bisa jadi kekayaannya itu justru bikin dia sombong. Kalau kamu menikahi seorang wanita karena cantiknya paras, bisa jadi kecantikannya itu justru bikin kamu sulit gitu. Tapi kalau kamu menikahi seorang wanita karena agamanya, pasti kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat insya Allah. Kemudian juga memperhatikan sekufu ya, yang setara ya. Kalau seandainya seseorang memiliki pendidikan yang tertentu, tingkat pendidikan tertentu, maka carilah yang sekufu, setara ya. Demikian juga mungkin ya realitas sosial saat ini ada ya, mungkin dari kalangan yang lebih kaya, maka jangan terlalu jauh gitu ya antara seorang suami dan istri. Kenapa kok disuruh cari yang sekufu? Karena kesekufuan ini menyebabkan kelanggengan sebuah rumah tangga. Kemudian juga perlu dibangun ketauladanan kepada anak-anak ya. Kalau seandainya anak kita sudah diambang mau pernikahan, jangan sampai mereka itu menganggap yang penting nikah, nanti kalau ada masalah kan bisa cerai. Jangan ada niat mau cerai dari awal pernikahan itu ya. Harus dalam rangka membangun rumah tangga yang selama-lamanya ya.
tidak hanya di dunia dan juga insya Allah akan mendapatkan surganya Allah sekeluarga gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ketauladanan itu penting, apalagi zaman sekarang ya, kita mungkin anak-anak kita mudah untuk mendapatkan contoh ya dari influencer-influencer yang ada di medsos. Tetap orang tua perlu memberikan contoh tauladan bagaimana seorang ibu bersikap kepada ayahnya. Itu akan jadi contoh bagi anaknya nanti dalam membangun rumah tangga ke depan. Bagaimana ayah bersikap kepada ibunya, menghormati enggak? Ya, itu akan jadi contoh dan tauladan bagi anaknya ketika dia bangun rumah tangga ke depan. Perilaku orang tua itu akan menjadi cerminan bagi anaknya. Ya, itu yang sangat penting kita perhatikan, ketauladanan. Perlu mengajak dialog, menyampaikan, ya, menjelaskan, ya. Kemudian batasan-batasan kesopanan dan juga batasan-batasan syar'i yang nanti akan dia bangun di rumah tangga yang baru. Yang kedua adalah kontrol agama ketika sudah menikah. Ya. Kita kemarin baru memperingati Hari Kartini, ya. Ya, itu pengingat juga bagi kita kaum wanita untuk menjadikan istri yang solihah, wanita yang solihah, ya. Seorang ibu yang solihah itu menjadi panutan, ketauladanan bagi kita. Di saat ya serangan media sosial itu menghancurkan akhlak kita, dan ada ulama yang mengatakan Indonesia darurat akhlak gitu ya. Dan kalau ingin memperbaiki akhlak, tentu yang pertama adalah ketauladanan. Bagaimana kita bercermin dengan para influencer tersebut gitu ya, yang menjadi panutan. Ya, kita perlu menjadikan, terutama kemarin dari momen memperingati Hari Kartini, bisa menjadi momentum bagi kita untuk ya mengangkat kembali seorang wanita yang solihah, yang menjaga pergaulannya, yang mampu mendudukkan pandangannya, menjaga pergaulannya dan seterusnya. Jadi memberikan ketauladanan dari momentum Hari Kartini yang kemarin. Kemudian kita perlu juga memberikan hak-hak suami istri dalam ketika sudah pernikahan. Kemudian berkomitmen ya, dalam membangun rumah tangga dari kebahagiaan dunia sampai nanti di surga. Kemudian yang kedua adalah kontrol sosial. Sesudah kontrol agama ada kontrol sosial. Ya, kontrol sosial di sini keluarga besar yang pertama. Ya, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan kita merasa perlu bantuan pihak lain, ya, karena nggak semua masalah itu perlu bantuan pihak lain ya. Apabila masalah ini memang perlu dimediasi oleh pihak lain, maka pada saat itulah kita perlu datang kepada orang yang dituakan dari keluarga laki-laki ataupun dari keluarga perempuan untuk memediasi gitu ya permasalahan yang dihadapi. Ternyata kontrol sosial ini tidak harus menunggu masalah dulu. Di realitas sosial yang saat ini terjadi adalah sebagian besar wanita kita juga turut bekerja. Ya, jadi bisa jadi sebagian besar dari waktunya memang tidak di rumah, yaitu di lingkungan kerja. Maka perlu dibangun budaya organisasi yang ya, mempertimbangkan norma-norma agama. Bagaimana seandainya ada kunjungan kerja, ada perjalanan kerja, ya, organisasi perlu mempertimbangkan apakah iya satu karyawan laki-laki dan satu karyawan perempuan untuk ya, pergi yang diutus berhari-hari, ya, perlu menjadi pengingat ya, bagi pimpinan organisasi untuk mempertimbangkan nilai dan budaya agama dalam memberikan tugas kerja kepada karyawannya. Demikian juga adab-adab safar. Ya, tentu seorang wanita ya, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Ya, tidak menggunakan wangi-wangian berlebihan ya, dan tetap menjaga tingkah lakunya. Bagaimana juga dengan kondisi kerja? Apakah di lingkungan kerja itu ya, terdapat membuka aurat misalkan? Apakah terjadi ikhtilat bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan? Apakah menyebabkan kholwat? Ya,
menyepi antara laki-laki dan perempuan, ada satu hal lagi yang penting yang kadang dianggap remeh oleh masyarakat saat ini, yaitu flirting gitu ya, atau menggoda. Kita tentu ingin nyaman di tempat kerja kita, namun kadang-kadang ya kita longgar gitu ya, atau berlebihan dalam bercanda antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik akan muncul sesudah itu. Perlu kita waspadai juga. Yang ketiga adalah kontrol pemerintah gitu ya. Ada hukum dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan juga melalui jalur hukum yang sesuai apabila terjadi permasalahan rumah tangga. Saya mengusulkan juga mudah-mudahan di SMA misalkan terdapat pembinaan-pembinaan ya bagi siswa-siswi kita ya, bagaimana melakukan atau bersikap ya apabila mereka sudah menjelang menuju pernikahan mereka. Yang ketiga, ada tindakan preventif sebelum terjadi keretakan rumah tangga. Sebelum terjadi keretakan rumah tangga, kita perlu memperhatikan, yang pertama adalah memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Hak suami ya perlu diperhatikan oleh istri, ya. Demikian juga haknya istri perlu diperhatikan oleh suami. Ya. Apa yang menjadi keberatan perlu disampaikan, didiskusikan, dicari jalan keluarnya. Yang kedua, tindakan preventifnya adalah bertoleransi terhadap aib-aib ya atau kekurangan pasangan kita. Kalau nggak pakai toleransi nggak akan jalan, karena tidak ada pasangan yang sempurna. Kita manusia, pasangan kita pun manusia. Kadang kita tersinggung, kadang suami kita atau istri kita pun tersinggung dengan kata-kata kita. Dalam hal ini maka kita perlu bertoleransi. Ada ruangan toleransi yang kita berikan kepada pasangan kita. Yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga adalah mewaspadai apabila ada gejala yang menuju kepada perceraian. Ya, kalau ada gejala yang memang menuju kepada perceraian, seperti ya perselingkuhan misalkan, ya maka itu perlu diwaspadai. Bukan bertoleransi, ya bertoleransi itu untuk kadar yang ditentukan, yang wajar gitu ya. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala yang nanti akan memicu konflik yang menyebabkan kepada perceraian, maka kita perlu mewaspadai, cemburu, menyampaikan ya. Yang keempat, secara umum kita akan sampaikan tingkatan permasalahan dalam rumah tangga dan juga solusinya. Tingkatan permasalahan itu tidak sama semuanya. Maka tadi perceraian itu adalah salah satu pintu atau jalan keluar. Yang pertama adalah apabila permasalahannya kecil, perselisihan yang ringan. Ya. Kalau perselisihan yang ringan, ya memang setiap manusia pasti ada konflik-konfliknya, ada tidak setujunya. Nah, ini diminimalisir. Jangan sampai dipelihara. Contoh ya, hari ini tema konfliknya adalah tentang uang. Besok tema konfliknya adalah terkait lauk. Besoknya lagi tema konfliknya adalah tentang siapa yang jemput anak. Ya. Itu saja, muter lagi ya. Rasanya kalau nggak berantem sama pasangannya nggak enak gitu. Nah, itu tidak benar ya. Justru konflik-konflik kecil itu jangan dipelihara, tapi diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah tingkatan yang sedang. Tingkatan yang sedang ini solusi dari syariat itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah apabila masalah ini memang butuh ya bantuan pihak ketiga
apakah ahli, dia dokter, apakah ustadz, gitu ya, apakah cukup dimediasi oleh yang dituakan di keluarga, maka itu dapat ditempuh. Kemudian juga dalam beberapa kasus, ya, di antara yang disarankan oleh ulama adalah mengurangi sebagian hak. Jadi ada istri yang rela meskipun tidak dinafkahi, misalkan seperti itu. Ya, itu bisa menjadi jalan keluar. Ya, atau misalkan istri rela tidak diajak kemana, misalkan ketika suaminya musafir, ya, itu jadi mengurangi sebagian hak. Kemudian pengacuhan, maksudnya menjadi pisah ranjang gitu ya, itu bisa juga menjadi solusi dalam beberapa kasus tertentu. Tingkatan yang ketiga adalah tingkat yang lanjut, ya, permasalahan yang lebih berat, ya, apabila terjadi pengkhianatan dalam rumah tangga. Ya, tadi apabila ada gejala saja kita disuruh mengingatkan. Ada kisahnya seorang teman cerita. Jadi suaminya telepon agak lama nih sama seorang perempuan sampai cekakak cekikik gitu ya. Di saat itu si istri bertanya, emang tadi telepon sama siapa? Kok renyah banget kayaknya. Jadi kalau sudah berlebihan, ya, kita perlu mengingatkan. Atau misalkan nampak akhlak yang buruk yang tidak dapat ditolerir. Di sini, ya, ulama ada yang mencontohkan ketika ada seorang suami datang kepada Rasulullah, dia mengadukan kalau istrinya itu tidak menolak sentuhan laki-laki. Maksudnya salaman, ya, mudah aja gitu ya. Jadi laki-laki yang ingin menyentuh dia itu nggak mau, dia justru merespon gitu ya, laki-laki yang ingin menyentuh dia. Nabi bilang apa, Bu? Ceraikan dia gitu. Jadi kalau seandainya nampak suatu akhlak yang tidak dapat ditolerir, maka itu bisa menjadi perkara yang berat. Tapi sang suami masih cinta itu sama istrinya. Ya kalau begitu kamu nasihatin, kamu jaga, jangan sampai istrimu berperilaku buruk. Ya, jadi dalam berbagai macam kasus itu tidak bisa disikapi dengan satu model gitu ya, tergantung berat atau tidaknya permasalahan tersebut. Hal yang berikutnya yang ingin kita jelaskan adalah meskipun udah sering, secara umum aja kita akan sampaikan perceraian menurut fikih umum dan juga menurut kompilasi hukum Islam. Talak itu ada 3 macam, ada talak raj'i, ada talak bain sughra, dan ada talak bain kubra. Talak raj'i adalah talak yang dapat dirujuk, yaitu talak 1 dan 2, ya, talak 1 atau talak 2, dan si istri masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali suci. Ya, kalau seandainya seorang suami menceraikan istrinya dan masih dalam masa iddah, maka itu disebut talak raj'i atau talak yang dapat dirujuk. Yang kedua adalah talak bain sughra, yaitu talak 1 dan 2 namun sudah habis masa iddah. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, kemudian setelah setahun misalkan atau 6 bulan sesudah itu dia menyesal dan ingin rujuk padahal masa iddahnya sudah habis, maka sang suami boleh rujuk kepada istrinya dengan akad baru dan mahar baru. Jadi mengulangi akad dan mahar yang baru. Kemudian yang ketiga adalah talak bain kubra atau talak 3. Talak 3
ya, itu boleh dirujuk setelah istri menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang tidak direkayasa. Kemudian apabila terjadi perceraian atau suaminya wafat dan sudah habis masa iddahnya, maka baru boleh dirujuk oleh suami yang pertama. Jadi dari saking beratnya hal ini, tentu kita diminta untuk berhati-hati, tidak mempermudah perceraian. Kita hidup di Indonesia, maka harus mengikuti aturan negara. Di Indonesia, suami tidak boleh semata-mata benci maka dia langsung aku ceraikan kamu. Itu tidak dibenarkan dalam negara kita. Ya, apabila ada permasalahan maka harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Ya, jadi demikian juga seorang istri. Ya, apabila tadi misalkan ada hal yang menyebabkan dia ingin berpisah dari suaminya, ya, tentu itu bukan jalan yang dianjurkan, jalan yang utama untuk setiap permasalahan. Kita akan menempuh jalan yang menjadi solusi selain perceraian tentunya. Apalagi kalau sudah ada anak-anak, ya, ada hak-haknya anak yang perlu kita perhatikan, psikologis anak yang perlu kita perhatikan. Maka di Indonesia ini seorang suami dihalangi dari langsung menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum dia meminta permohonan untuk menjatuhkan talak kepada pengadilan agama. Demikian juga seorang istri di negara kita juga diatur. Ya, maka kalau dia karena suatu hal yang makruf dia ingin berpisah dari suaminya, misalkan KDRT atau perselingkuhan gitu ya, sesuatu yang besar lah yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa ditolerir, maka caranya adalah dengan menggugat, datang ke pengadilan untuk menggugat kepada pengadilan, menjatuhkan talak untuk pernikahan dia. Hakim akan mempertimbangkan apakah menerima permohonan pemohon atau menolaknya. Demikian juga hakim akan mempertimbangkan apakah menerima gugatan penggugat atau menolaknya. Jadi masuk akal apa enggak gitu. Ada istilah yang disebut dengan talak, ada istilah yang disebut dengan khulu. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Itu menurut KHI. Sedangkan khulu, itu adalah perceraian yang mana terjadi dari permintaan seorang istri, dan apabila persidangan menyetujui gitu ya, maka akan menjatuhkan khulu kepada seorang istri. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak untuk menjadi. Ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sangat jelas sekali apa yang dipaparkan oleh guru kita tentang masalah-masalah yang terjadi ketika istri ingin berpisah. Jadi ada runtutan-runtutan yang harus dipahami oleh pihak suami dan istri, sehingga dalam rumah tangga itu ada kontrol agama, ada kontrol sosial, ada kontrol pemerintah, sehingga meminimalisir terjadinya suatu perceraian. Mungkin dari apa yang dipaparkan ini akan dipertajam dengan dialog, ya. Silakan Bapak Ibu, sudah tersedia mic di depan bagi bapak-bapak, bagi ibu juga ada di depan mic-nya. Ya, langsung bagi yang ingin bertanya atau mengomentari tentang hal ini, silakan. Ayo, bismillah. Ya, sebutkan nama, asal daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Afu, Ustazah dan Ustaz,
Alhamdulillah ini sedang silaturahmi dari kota Medan, Sumatera Utara. Ini tema yang menarik, lebih terkait kekinian, ya. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, buku Tufatul Arus yang artinya adalah hadiah untuk pengantin, ya. Kita bicara hulu dan hilir pernikahan. Yang pertama bicara tentang kehalalan perceraian, tapi dibenci Allah. Tapi di Indonesia juga ada perjanjian pranikah. Ini bagaimana kira-kira Ustazah? Yang kedua adalah tadi Ustazah mengatakan bahwa ini adalah ibadah yang panjang, ya, yaitu pernikahan. Tapi tidak ada nikah school secara khusus, sekolah pernikahan untuk anak-anak kita, ya kan? Sehingga ini menyebabkan hulu permasalahan rumah tangga yang terjadi khususnya di negara Indonesia. Yang ketiga adalah ada problem dominasi kemandirian istri. Nah, ini yang sekarang tren. Kemarin baru Kartini, emansipasi wanita, tapi kemampuan perempuannya baik secara intelektual, finansial, dan sosial mengalahkan peran suaminya. Ini mungkin menjadi catatan. Yang keempat, ini menarik, anomali ketakwaan sosial. Repotnya kalau imam laki-laki yang terlalu soleh, ya problemnya sih poligami. Nah, yang lagi tren ini kan wanita nak dewi boleh. Nah, ini kan masalah anomali ketakwaan sosial. Dia menyelamatkan janda tapi menjandakan istri sendiri. Nah, jadi antara kesolehannya, tapi ujung daripada kesolehan akhirnya bicara tentang konteks poligami itu halal, tapi akhirnya menjadi problem utama dalam masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan konteks poligami itu. Allah bisa halal. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Dan membahas siapa tadi? Fadli Sudiro. Fadli, Alhamdulillah, ya sudah dipertajam dengan suatu penyampaian yang sangat bagus. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Ya, satu pertanyaan ini diharapkan bisa memberikan pelajaran yang istimewa kepada kita. Ya saja. Ya, silakan. Iya. Tadi lupa ngasih syarat kalau bikin pertanyaan jangan susah-susah. Tadi luar biasa, sangat komprehensif ya pertanyaannya dari hulu sampai hilir kan. Yang tadi yang pertama kalau nggak salah apa Ustaz? Ya, ada perjanjian pranikah. Nah, bagaimana dalam konteks ini saja kita pahami, sebelum nikah itu ada ini perjanjian gitu. Al-mu'minu ala uqudihim gitu ya. Seorang mukmin itu harus menghormati akad-akadnya, perjanjian-perjanjiannya. Jadi itu diperkenankan. Jadi kalau ada perjanjian sebelum pernikahan itu diperkenankan untuk mencapai maslahat tertentu sebenarnya. Misalkan seorang suami yang bekerja di luar kota, sedangkan sang istri itu sudah terbiasa di lingkungan keluarganya. Boleh nggak istrinya mensyaratkan untuk tetap di daerah tersebut? Rasanya sah-sah saja untuk menghindari konflik ke depan. Nanti ketika sudah berumah tangga, ya kita tentu berharap tetap ada dialog, ada jalan tengah gitu ya, yang bisa dicapai kalau seandainya suaminya memang ternyata kerjanya harus keluar negeri misalkan dalam waktu yang lama. Tentu tujuan rumah tangga yang lebih mulia, yaitu sang suami bisa ifah, seorang istri bisa menjaga kehormatannya, itu lebih utama daripada syarat yang tadi di awal. Ya, tentu itu boleh-boleh saja sebelum terjadi pernikahan, namun setelah pernikahan kita hendaknya mendahulukan tujuan-tujuan pernikahan itu supaya tercapai. Ya, tentu sang suami akan keberatan kalau seandainya tadi ya nggak boleh menikah lagi, tapi sang suami juga harus kerja di luar negeri selama berbulan-bulan. Di sini sang istri harus paham bahwasanya dia itu harus mendampingi suaminya gitu. Dia itu ibadah kok. Ketika dia cuma mendampingi saja itu juga ibadah kok. Kemuliaan bagi kamu ketika suamimu ifah dengan berada di sisimu. Kemudian yang kedua ini kan pendidikan rumah tangga ini jalinan rumah tangga ini adalah ibadah yang sangat panjang gitu kan. Ketika suami soleh gitu kan, solehnya suami ini pasti ada keinginan untuk poligami. Ketika dia poligami,
namun dia akan secara tidak langsung memberikan kecemburuan kepada istrinya. Ini bagaimana solusinya saja? Ya. Yang pertama mungkin yang tadi ibadah yang sangat panjang itu. Kenapa ibadah yang sangat panjang? Sebagaimana kita mandangin ajnabi itu haram, mandangin istri itu pahala gitu. Sebagaimana seorang istri dandan untuk orang lain itu haram, maka kalau dia dandan untuk suaminya, maka itu menjadi pahala yang luar biasa. Kamu pegangan tangan istrimu itu tuh pahala, semuanya pahala. Jadi betapa mudahnya dapat pahala dalam pernikahan itu. Bahkan dalam hadis itu sudah ditegaskan, apabila seorang laki-laki melihat seorang wanita yang cantik di jalan, maka hendaknya dia segera pulang dan menyalurkan kepada istrinya. Itu sudah jelas sekali. Makanya istri gak boleh menolak ketika dipanggil oleh suaminya ke kamar, itu gak boleh. Jadi kenapa sih kok di dalam hadis itu pulang dan salurkan kepada istrimu? Sesungguhnya yang ada pada wanita itu juga ada pada istrimu. Bukan nikahi saja untuk jadi istri yang kedua. Ya. Jadi karena di dalam pernikahan itu seperti itu, godaannya itu sangat banyak. Ya. Apalagi zaman sekarang nggak perlu keluar, di dalam HP kita pun bisa kita cari yang sangat banyak yang bakal meruntuhkan rumah tangga kita kalau kita mau. Naudzubillah min dzalik. Tentu kita nggak berharap seperti itu, sehingga sepanjang yang kita lakukan untuk suami kita itu, kalau dalam ketaatan kepada Allah itu bernilai pahala. Bercanda sama orang lain haram, bercanda sama suami itu pahala. Lawadha'a fil haram, gitu ya. Kalau seandainya disalurkan kepada yang haram, maka itu kan beda, ya. Istri itu udah biasa kita lihat. Kalau yang lain kan bening-bening, cantik-cantik. Saya ingin menjelaskan di sini perkataan ulama. Bedanya yang halal yang sama yang haram itu cuman sampai tenggorokan. Kita ini misalkan ada makanan yang haram. Dari fisiknya kelihatan indah. Dari wanginya kayaknya lezat. Dimakan di lidah juga enak, tapi lewat dari tenggorokan sama. Antara yang halal dengan yang haram. Demikian juga sama seperti istri yang halal, yang berkah dengan orang lain. Gitu ya. Keindahannya itu hanya di luar saja. Ketika sudah dinikahi emang nggak kelihatan jelek-jeleknya, buruk-buruknya. Emang kentutnya nggak bau. Kalau misalkan wanita cantik kentutnya nggak bau, ya tetap aja bau kan, sama aja gitu. Jadi kita jangan tertipu oleh setan seolah-olah yang di luar itu berbeda dari istri kita yang halal, yang berkah di rumah. Jangan. Ya, bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Ketika kita ada di hadapan kita, maka kita menundukkan pandangan kita, ya, menjaga kehormatan kita, kita justru akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dari yang halal, yang berkah itu. Itu yang terkait dengan ibadah yang panjang ya. Terus tadi yang ketiga, dominan. Ya, sudah dua pertanyaan yang sangat istimewa, Ustaz ya. Sepertinya sudah memberikan suatu keistimewaan penjelasan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Fadli dari Medan jauh-jauh memberikan pelajaran kepada kita semua. Yang mudah-mudahan semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari jodoh yang solehah, yang soleh. Mudah-mudahan makna kehidupan kita semakin dalam untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika keluarga yang memberikan suatu keindahan di dalam menggapai suatu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya akan memberikan sesuatu ibadah yang panjang tadi. Ya, karena terbatasnya waktu saja, ya mungkin kita akhiri, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang sudah mengikuti kajian ini, juga kepada para pemirsa yang mengikutinya melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV.